Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Pagi ini kita akan bahas tentang surveillance pada bencana, ya. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang sangat-sangat penting kalau ada bencana dan setelah selesai serangan gitu ya. Ini dilakukan biasa malah sampai 1 bulan lebih, ya. Surveillance artinya mengamati penyakit. Jadi pengamatan penyakit. Ya. Tapi sebenarnya kalau di bencana bukan cuma penyakit yang diawasi, orang hamil juga diawasi, orang dia mati, orang pasangan usia subur juga dia mati gitu. Jadi surveillance merupakan pengamatan pada kalau surveillance di pengamatan. Sekarang kita mulai pada bencana, jadi surveillance pada bencana. Jadi kita tiap hari ke lapangan melihat apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau bencana kan biasanya dikumpul atau ditampung di tempat penampungan atau itu tempat penampungan ya. Jadi surveillance itu yang kita biasa lakukan. Ada pertanyaan? Surveillance yang biasa kita lakukan adalah apa ini? Ya. Oke. Apakah penyakit tidak menular? Penyakit menular dan bukan penyakit juga, tetapi seperti hamil ataupun pasangan usia subur atau anak balita, mereka tidak sakit, tapi kita harus amati terus-menerus. Jadi ini kelainannya kekhususannya di bencana di dalam pengamatan, di dalam surveillance epidemiologi. Ya. Jadi bisa penyakit menular, bisa penyakit tidak menular, dan bisa tidak sakit. Jadi orang sehat. Ya. Ada 3. Kita mulai dengan penyakit menular. Penyakit menular yang pertama kali diamati adalah, dan yang paling penting adalah morbillia atau campak. Mengapa? Karena morbillia atau campak ini penularannya sangat cepat. Penularannya sangat cepat dan berat, severe. Jadi kalau anak kena dengan campak, ini terutama pada anak-anak ya. Kalau anak kena campak, maka daya tahan tubuhnya menurun sekali. Ya, gizinya juga kurang, sehingga dia gampang terkena penyakit yang lain. Tetapi yang paling sering mengenai anak-anak setelah terserang morbil ini adalah bronchopneumonia. Bronchopneumonia, apalagi di pengungsian, di penampungan, di penampungan ya, dari tempat menampung, ditampung itu pengungsi ya, pengungsi. Bronchopneumonia ini dapat menular cepat, dan karena biasanya juga makanan kurang, jadi sehingga tambah berat. Ini campak ini, bronchopneumonia sudah berat. Kemudian ditambah kurang gizi, tambah berat lagi. Sehingga kita sangat takutkan bahwa kalau banyak kasus akan banyak meninggal. Ya. Jadi tolong saudara nanti kalau di lapangan perhatikan betul-betul di pengungsian, di penampungan. Kalau ada satu saja anak kena morbilli campak,
itu sangat berbahaya. Karena dia dalam waktu beberapa hari saja, 2 hari, dia akan menyebar ke anak lain sehingga susah terkontrol. Nah, dari campak dia menjadi bronchopneumonia, dan bronchopneumonia ada bronchopneumonia berat, perlu infus, perlu apa dan sebagainya, dirawat malah. Kalau tidak, anaknya bisa meninggal. Ya. Jadi sebagai petugas kesehatan nanti saudara, bukan cuma datang mengobati, ya, bukan cuma datang mengobati penderita di rumah sakit atau di pos-pos kesehatan, tetapi saudara amati kalau ada penyakit campak pada anak-anak, terutama balita. Gejalanya merah seluruh badan, ya, kecuali telapak kanan, ya, telapak tangan kalau tidak salah, ya, saudara, ya. Jadi merah bintik-bintik merah seluruh badannya. Untuk jelasnya adalah saudara pelajari betul-betul gejala-gejala penyakit campak, ya. Dan sangat berbahaya kalau batuknya sudah intensif, sudah masuk bronchopneumonia. Karena pada awalnya campak itu ada batuk memang sedikit, kemudian konjungtivitis sedikit, ya, jadi biasa. Itu gejala campak awal, konjungtivitis, batuk, kemudian rinitis, ya. Oke. Itu yang pertama yang harus di otak saudara kalau saudara bertugas di lapangan, ya, di lapangan, bahwa apakah ada penyakit campak yang dapat menimbulkan penyakit bronchopneumonia dan bronchopneumonia itu. Nah, jadi campaknya sendiri menular, bronchopneumonia sendiri bisa menular, ya. Jadi 2 kali lipat, ya. Jadi kurang gizi, akhirnya anaknya meninggal. Ya, tolong ya, jadi 1, Khalid Hidayat Al-Ihsan. Mana Khalid? Khalid. Nah, ini anak siswa ini yang biasa bohong-bohongnya. Kita cuma kasih namanya baru dia pergi kemana-mana. Khalid, mana Khalid? Khalid. Kemana kamu ya? Gimana kamu? Mana kamu? Biasa udah kasih namanya baru pergi tidur. Mengapa campak penting untuk diketahui ya bahwa ada kasusnya atau tidak? Biar 1 saja. Jangan tunggu sampai 2. 1 sudah harus lapor. Mengapa? Halo Khalid. Bisa dengar saya, Khalid? Dengar, Dok. Ya, apa? Jawab. Mengapa penyakit campak merbili sangat penting diketahui untuk terjadi kasus-kasus awal? Mengapa? Karena penyebarannya cepat, Dok. Bagus. Apalagi? Bukan cuma buat ada yang kedua yang sangat penting. Dia bisa menyebabkan penyakit apa, Khalid? Bronchopneumonia, Dok. Apa itu penyakit bronchopneumonia? Sudah belajar belum? Di ilmu kesehatan anak sudah belajar ini tentang bronchopneumonia? Renaldi, Aslam, coba Renaldi, jawab. Tapi Dok, peradangan di paru-paru, Dok. Bagus, peradangan di paru-paru. Ya, bagaimana gejalanya supaya nanti kalau kau ke lapangan tahu, oh ini bronchopneumonia. Ada peradangan. Bagaimana gejalanya? Tapi Dok, bisa batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, sama kesulitan bernafas. Begini, kau kan dokter, calon dokter. Kalau kita bertanya begitu, mesti mulai dari inspeksi, palpasi, auskultasi, apa? Perkusi. Perkusi, Dok. Jangan kau lupa itu sebagai mahasiswa kedokteran dokter. Saya sudah tua begini, mesti ingat itu. Pertama inspeksi bagaimana? Dilihat
Bagaimana? Tapi dok di Ya, papasan dadanya dok. ya, bahasanya Ini juga. inspeksi perkusi. Perkusi bagaimana itu? Kau bisa dapat? Tapi dok bisa mungkin di kostanya di apakah ada cairan di dalamnya. Oh iya, itu belum cari yang apa yang kalau perkusi. Peka atau tempani atau apa? Kalau perkusi itu berapa ya sih? Apa sih yang diperiksa? Apa bunyi apa itu kalau perkusi? Bunyi apa? Bagaimana Oke dok, ada peka sonar bukan. tempani dok. Ya. Ada ya, oke, bagus. Jadi perkusi auskultasi. Apa? Didengar. Apa yang kau dengar? Tapi dok kalau auskultasi dengar ada nama bunyinya itu dok. Hah? Kayak rongki basah dok. Iya, pintar kau tadi. Rong hibasa, ya, rong hibasa kalau bronchopneumonia. Kemudian apa namanya? Inspeksi, perkusi, auskultasi, apa lagi? Inspeksi, palpasi, auskultasi, satu lagi. Tapi jarang. Perkusi, ya. Oke, pintar kau ya. Pintar sedikit. Ini tadi artinya bisa jawab lah, bronchopneumonia. Jadi kalau menjawab ya harus sebagai mahasiswa kedokteran yang bagus, yang sudah belajar dengan baik, harus kau jawab sistematis. Apa gitu nanya? Ya, berarti kalau inspeksi ini yang saya lihat ada cekung biasanya, ada napasnya cepat. Alkosasi inspeksi ya, inspeksi tadi itu perkusi, apa yang kau kalau saudara ketuk, apa namanya, apakah begini tempani atau begini pekat atau apa. Auskultasi, ya itu. Saya dengar bahwa rohi basah, apa namanya, apa yang tadi, perkusi ya. Jadi inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Ya. Bronchopneumonia itu ya. Dari satu, mengapa harus diamati? Karena begitu ada kasus akan cepat sekali menular, dan karena menular, kalau macam kayak mata biar menular cepat, tapi kan tidak terlalu itu ya, apa namanya, tidak terlalu gawat. Tapi kalau ini bisa mati orang. Kalau mata tidak ada orang mati ya. Kalau konjungtivitis saya cepat menular konjungtivitisnya, tapi orang tidak mati. Ya cuma itu kegangguan penglihatan saja ya. Atau skabies. Skabies cepat sekali menular ya. Tapi paling gatal-gatal garu ya. Kasih tapi orang tidak mati ya. Tapi menyiksa juga. Oke, jadi ini cepat menular dan mati. Ya, jadi itu penekanannya mengapa morbility campak harus diamati. Yang kedua skabies. Siapa lagi ini saya mau cari? Ahmad Wirawan. Ahmad Wirawan. Mengapa skabies? Mengapa skabies harus diamati juga? Mengapa? Karena cepat menular tidak? Ya, kulit. Dia gatal-gatal ya, orang tidak bisa tidur. Mengapa dia harus jawab? Karena orang dia bikin gatal, orang tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidur kalau malam, anak-anak sehingga gizinya menurun ya. Artinya tidak istirahat anak-anak tidak cukup, sehingga dia gizinya jelek. Ya, jadi itu sampai skabies ada dua macam. Kalau tadi juga bronchopneumonia dua macam, dia cepat menular dan dia kematian. Kalau ini cepat menular dan menyebabkan gizi turun karena tidak bisa istirahat dengan cukup, sehingga itu tidak segar itu mana, tidak segar perasaannya ya, tidak itu. Kemudian konjungtivitis. Apa itu konjungtivitis? Siapa lagi sesudah mana itu tadi? Ini mana tadi? Siapa sudah
Siapa sudah Khalid? Aisyah. Apa itu konjungtivitis, Aisyah? Halo, Aisyah. Aisyah Indah Khairunisa. Ya? Tapi dok, konjungtivitis itu dok, peradangan pada konjungtiva dok yang menyebabkan mata merah dok. Ya. Jadi, mengapa harus di surveillance ini? Karena apa? Mengapa harus dia mati kalau ada konjungtivitis? Karena Aisyah, karena tadi sudah dijawab. Karena Hairunisa, mengapa? Tapi dok, karena dapat menyebabkan komplikasi pada kornea dok yang dapat mempengaruhi penglihatan. Oh gitu. Bukan cuma itu saja. Jadi karena dia cepat menular ya, dan kalau tidak diobati bisa itu komplikasi lain. Kemudian keempat, COVID. Benar nggak? Mengapa harus dia masuk kalau ada COVID? Halo? Andi Rabiatul Adawiyah. Mengapa dia mati juga kalau ada COVID? Tapi ini dok, karena COVID penyebarannya cepat dan meluas dok, dan sudah banyak memakan korban juga dok, karena terkhusus untuk para yang ada penyakit bawaannya, morbiditasnya lebih tinggi risikonya untuk komplikasi ketika kena COVID dok tadi dok. Oke, itu ya. Kita sudah selesai. Sekarang penyakit tidak menular. Yang paling penting penyakit tidak menular adalah patah tulang terbuka. Mengapa patah tulang terbuka? Karena dia infeksinya bisa sampai masuk di dalam ya. Jadi kalau tidak terbuka, patah tulang tidak terbuka, kan tidak kena tulangnya. Tidak kena infeksinya, tidak masuk sama tulang. Kalau terbuka, tulangnya bisa infeksi. Dan itu yang biasa susah diobati. Ya. Sehingga surveillance diamati masuk ke barak-barak pengungsi, satu demi satu rumah dimasuki, tanya, ada nggak patah tulang terbuka? Biasanya mereka itu sembunyikan. Biasanya mereka sembunyikan. Dan itu diharapkan banyak saudara-saudara semua bisa memeriksa secara tuntas, secara jelas, secara baik. Kita punya pengalaman di mana-mana, nanti 1 bulan kemudian baru datang. Waduh, sudah selesai. Pada awalnya mereka tidak mau, karena dibilang tidak apa-apa. Padahal ini lecet sedikit saja. Padahal sudah kelihatan tulangnya, sudah lecet. Din, saya mengajar dulu, Din. Ya. Patah tulang terbuka. Ya, jadi itu sangat penting ya. Jadi saudara datang ke tempat pengungsi, lihat satu-satu, amati kalau ini ada jalannya. Tunggu dulu ya. Din, saya mengajar, Din. Saya mengajar dulu. Patah tulang terbuka. Ya. Ini sangat penting karena pengalaman kita di mana-mana, di Jogja termasuk, waduh 1 bulan baru kita kedapatan. Ya, sudah payah, sudah infeksi. Bukan artinya di mana-mana lah. Ini ya kalau ada gempa, ada patah tulang, mereka sembunyikan, mereka anggap tidak apa-apa. Ya, patah tulang tidak terbuka tidak apa-apa sih, tidak begituan. Tapi kalau terbuka sangat-sangat bahaya. Infeksi dan sulit ditemukan ya kalau sudah kena tulangnya. Yang kedua, tetanus.
Ini juga menjadi masalah kita. Termasuk di Yogyakarta dulu. Termasuk di Ambon. Ya. Ternate. Di mana-mana di Aceh. Ini kedapatan nanti setelah banyak. Ini kan apa namanya tidak cepat ya jadi satu-satu. Padahal banyak kasusnya. Kalau kita mau surveillance, kita masuk di tempat-tempat pengungsi, kita dapat 1, 2, 3. Saya di sini mau bicara khusus untuk tetanus, bukan hanya surveillance-nya, bukan cuma mencarinya, tetapi bagaimana kita mencegahnya sehingga kalau ada gempa, ada korban, ada yang trauma, maka pada pertemuan pertama harus beri toksoid, tetanus toksoid. Karena kalau sudah kena tetanus, sudah kejang-kejang, maka saudara harus beri pengobatan dengan tetanus serum, tetanus serum anti tetanus. Jadi, nah itu mahal. Kalau sudah kena tetanus, kalau sudah dapat, jadi diharapkan bahwa pada hari-hari pertama gempa atau apa yang bisa menyebabkan trauma, kasih tetanus toksoid. Jadi untuk mencegah supaya jangan terjadi tetanus. Kalau sudah tetanus, itu kan berat penyakitnya. Selain serum anti tetanus, saudara juga terkadang mesti pakai ventilator. Nah ini yang masalah dulu waktu besar di Ambon. Banyak kasus butuh ventilator. Ventilator terlambat, mati. Di sini juga ya di Jogja butuh ventilator, untung ya banyak rumah sakit banyaknya. Jadi supaya jangan sampai kena tetanus, gitu ya. Saudara kasih anti toksoid tetanus toksoid anti tetanus. Karena kalau sudah kena tetanus, kesulitannya saudara adalah obatnya harus pakai serum anti tetanus, pakai infus, perawatannya, kemudian pakai ventilator lagi kalau dia sudah mulai itu sesak napas apa dan sebagainya. Jadi ini saudara lihat terutama kalau ada begitu tetanus satu cepat semua kasih anti tetanus yang lain. Ya, jadi sudah 2 patah tulang terbuka dan tetanus. Mungkin banyak lain nanti saudara cari sendiri. Bukan penyakit. Nah, bukan penyakit, tetapi harus di-surveillance, harus diamati, harus diawasi, harus itu. Pertama, pasangan usia subur. Lihat, kalau ada suami istri. Pengalaman saya di Ternate, pada bulan ke-6, waduh, itu pengungsi hamil semua. Dan itu akan menjadi masalah kalau mereka hamil. Mereka dalam kehidupan yang susah, gizi susah, kerja berat, hamil lagi. Sehingga banyak yang abortus. Jadi, saudara,
kepada mereka pasangan usia subur, saudara berikan kontrasepsi. Kontrasepsi yang gampang adalah pil. Kalau saudara mau kontrasepsi bantam, pokoknya saya pemoroi atau susuk, mungkin susah. Tapi kalau bisa, kasih saja. Tapi saya anjurkan adalah jangan pakai kondom. Jangan kasih kondom. Karena itu pengalaman di Ternate itu menjadi sampah di mana-mana. Anak-anak pungut. Ya habis pakai, langsung dibuang saja. Jadi sekali sudah diajarkan, dia buang saja. Jadi tolong pada kejadian-kejadian bencana untuk kontrasepsi jangan pakai kondom. Pakai pil yang paling umum, pakai pil, jadi tidak memberatkan, ya cuma mengingatkan saja tiap hari minum pilnya. Oke. Yang kedua adalah ibu hamil. Harus saudara lihat siapa yang hamil. Kenapa? Karena mau persiapan persalinannya. Mau disiapkan persalinannya, kemudian mungkin untuk gizinya diperbaiki, dikontrol kehamilannya, supaya dia jangan gugur, jangan kesulitan persalinan, dan sebagainya. Dan terakhir, gizi balita. Timbang, pakai KMS, kartu menuju sehat. Ulfia Sudrose, sudah pernah lihat KMS? Dok, pernah dok. Ya? Oh, saya pernah dok. Sudah pernah lihat KMS? Iya dok. Apa kepanjangannya KMS? Ulfia? Tapi dok, kartu menuju sehat dok. Bagus, pintar kok. Kartu menuju sehat. Oke. Itu saja. Tidak perlu sebenarnya sampai 2 jam. Itu saja yang perlu saudara tahu. Penyakit menular yang perlu disurveillance apa? Penyakit tidak menular apa? Dan bukan penyakit apa? Oke, saya ulangi saja. Ya, supaya supaya bermanfaat. Ada gunanya saudara tahu betul. Saya mau ingin Muhammad Rida. Halo Rida, where are you? Pergi sembunyi lagi anak satu ini. Rida? Oh Rida. Dia pergi, dia namanya tidak ada. Nurlina Cindi. Halo, Nurlina. Iya dok. Coba penyakit menular yang perlu disurveillance, yang perlu diamati. Tapi dok ada konjungtivitis, campak, morbili, COVID. Tapi dok. Apa lagi? Tapi dok skabies. Oke, itu antara lainnya. Jadi terutama morbili. Mengapa terutama morbili? Halo? Hasriani Rijal. Halo Hasriani Rijal, mana? Sembunyi. Mana tadi Hasriani? Ananda Dwi Febriana. Mengapa harus diketahui itu morbili, campak? Karena? Tapi dok, karena cepat menular dok. Dan dapat menyebabkan bronkopneumonia dok. Karena cepat menular, kedua? Dapat menyebabkan bronkopneumonia dok. Bronkopneumonia, artinya dia berat, bisa meninggal ya? Oke, bisa meninggal toh? Iya dok. Oke. Apa lagi? Selain COVID, selain bronkopneumonia. Rasna Sari Nurul.
Halo, Ratna. Where are you, Ratna? KBY dok. Ya, apa? Apalagi selain COVID, selain bronchopneumonia, morbilli, apalagi penyakit menular yang harus diawasi. KBY dok, skabies dok. Skabies. Mengapa harus dia mati juga skabies? Karena menular dok KBY. Menular cepat juga, kemudian bisa menurunkan apa? Daya tahan anak ya. Karena kan kurang tidur. Kalau orang kurang tidur, itu daya tahannya menurun, ya. Karena dia selalu garuk-garuk terus, tidak sedap, tidak fresh, tidak apa namanya, tidak segar ya perasaannya, gampang sakit. Oke. Selain itu apa lagi? KBY dok, COVID dok. COVID, oke. Sekarang Nur Fadila Fikriah yang tidak menular apa itu? Yang tidak menular. KBY dok, ada patah tulang terbuka dan tetanus dok. Ya, itu tetanus kan infeksi juga ya, jadi bahayanya karena patah tulang terbuka kan biar bisa infeksi tulangnya ya susah disembuhkan. Ya. Kemudian tetanus kejang-kejang, biasanya peratannya berat ya, jadi bukan cuma kalau untuk mencegahnya gampang, ATS saja, bukan ATS, toksoid ya, tetanus toksoid. Tapi kalau ATS itu sudah berat, sudah kena penyakitnya. Dan biasanya pakai ventilator. Dan ini yang terjadi di Ambon dulu dan di Yogyakarta, banyak kasus-kasus tetanus yang lewat, yang akhirnya kita pakai banyak ventilator. Ya. Oke. Yang terakhir, Nurlina, sudah tadi ya? Nurlina sudah. Nur Azmiranti. KBY dok. Apa? KBY dok. Yang tidak menular, penyakit tidak menular yang harus kita mati apa? KBY dok, penyakit tidak menular dok. Bukan penyakit, tapi kondisi keadaan. Pasangan usia subur seperti penggunaan kontrasepsi pil, jangan kondom, kemudian ibu hamil dan gizi balita dok. Oke. Bagaimana caranya mensurveillance, mengamati anak balita? Bagaimana caranya mengamati anak balita? Halo. Dengan menggunakan kartu menuju sehat dok. Melihat kartu menuju sehat. Apa yang ditulis di kartu menuju sehat? Apa yang dicatat di dalam kartu menuju sehat? Pertumbuhan dan perkembangan dari balita tersebut dok. Bagaimana caranya mengetahui bahwa pertumbuhannya bagus? Apanya yang ditulis di situ? Grafik pertumbuhannya dok. Grafik pertumbuhan itu yang diukur apa? Apanya yang naik, apanya yang turun? Berat badannya dok. Nah, pintar. Oh, jadi itu. Jadi grafik berat badan namanya. Nah, apakah normal atau di bawah normal? Atau di bawah garis merah ya? Garis apa itu? Garis apa ya? Garis kuning ya? Jadi lihat di situ di KMS ada garisnya normal, ada tuh sih garis normal. Nah, di bawahnya itu harus diamat terus. Jadi
Supaya jangan sampai di bawah, harus di atas. Oke, saya kira sudah cukup saya. Setengah jam, tidak perlu sampai 2 jam. Dan saya yakin saudara sudah mengerti ya apa yang harus diawasi, bagaimana cara mengertinya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nur Hidayah sudah mengerti, Nur Hidayah? Halo. Hairun Nisa sudah mengerti belum? Tapi iya dok. Ya? Tapi iya dok. Alhamdulillah. Nurul Miftahul Khairah. Mana itu? Tidak ada saya lihat. Tapi iya dok. Kau lekuk-lekuk sedikit. Kau pakai laptop toh? Kasih lekuk sedikit laptop. Ya, baru mulai kelihatan. Kenapa kau tidak mau kelihatan mukamu? Kau sudah mengerti? Tapi iya dok. Kalau saya tanya ini, kau sudah bisa jawab? Ujian? Tapi iya dok. Pertanyaan saya cuma itu tadi. Alvito Den Nova. Abi iya dok. Sudah mengerti? Abi Ya. dok, insya Allah alhamdulillah dok. Alhamdulillah, ya. Mengerti dok. Terima kasih banyak. Saya bisa mengerti. Soalnya kalau tidak mengerti, saya tidak berhenti nih. Jangan dulu, mana itu? Siapa di bawahnya ini? Oke. Suhartini Sri Sarita. Sudah mengerti? Ya. Tapi iya dok. Deva Putri. Kau di mana Deva? Di mobil ya? Deva. Kau enggak dengar? Nggak buka dia punya nggak buka moodnya, nggak buka suaranya ya. Deva, mengapa tutup suaranya? Aduh, semuanya tutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih dok. Ya.